Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, wa ba'du. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allahu Jalla Jalalah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Welcome to UIN Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin. Selamat datang di kampus peradaban di Makassar. Ada hal-hal yang penting yang perlu kita pahami di awal semester ini sebagai bahan pertimbangan untuk kita mengarungi semester ini dan kedepannya. Yang pertama bahwa Anda harus mengetahui lebih baik, lebih dalam bahwa sistem pembelajaran kita ini adalah SKS. Beda dengan di waktu Anda SMA, SMK atau di pesantren atau bahkan SMP, SD, itu sistemnya jam mapel, mata pelajaran. Jam mata pelajaran kalau SD, SMP, SMA itu interval 40 menit sampai 45 menit. Di UIN Alauddin, UIN Universitas Islam Negeri Alauddin ini sistemnya SKS, juga berdasarkan jam mata pelajaran, tetapi sistem SKS itu beda dengan sistem mapel, mata pelajaran yang sebelumnya, ya, yang Anda ketahui. Apa perbedaannya? Yang pertama, hitungan jam di bangku kuliah ini selama 50 menit. Jadi kalau kita katakan 2 SKS, 2 kali 50 menit. 3 SKS, 3 kali 50 menit. Tapi tidak cukup karena sistem SKS itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah unsur tatap muka. Tatap muka antara dosen pengampu dengan mahasiswa. 1. Unsur kedua ada namanya BM, belajar mandiri, di luar ini. Kemudian ada unsur yang ketiga namanya BT, belajar terpadu atau belajar kelompok. Makanya nanti mungkin ada makalah, ada diskusi dan sebagainya. Itu. Jadi karena terdiri dari 3 unsur, masing-masing unsur itu jumlahnya 2 SKS atau 3 SKS. Jadi kalau misalkan mata kuliah Anda 2 SKS, 2 kali 50 menit, berarti tatap mukanya itu 100 menit. Tatap muka 100 menit. Setelah tatap muka, Anda berkewajiban untuk BM, belajar mandiri, di rumah atau di kamar masing-masing juga 100 menit. 2 SKS, 2 kali 50 menit. Juga Anda harus juga BET, belajar terpadu, juga kurang lebih 100 menit. Jadi 100 menit belajar mandiri, 100 menit belajar terpadu, ya. Bisa juga disituasikan. Misalkan ada 60 menit, 40 menit, yang penting totalnya semua adalah 300 menit. Jadi kalau 2 SKS, total 1 minggu Anda mempelajari 1 mata kuliah selama 300 menit. Itu kalau 2 SKS. Nah, kalau yang 3 SKS adalah 3 kali 50 menit. Artinya 1 kali tatap muka 150 menit untuk tatap mukanya, 150 menit untuk belajar mandirinya, dan 150 menit belajar terpadunya, makalah, diskusi dan sebagainya. Ya kan? Sehingga jadi tidak cukup bahwa setelah tatap muka sudah di absen, sebentar pembelajaran ini sudah habis,
tak usah lagi belajar mata kuliah ini. Tidak. Tidak. Kalau sistem perkuliahan, kewajiban Anda adalah masih membutuhkan, kalau 2 SKS 200 menit mempelajari mata kuliah tersebut. Kalau 3 SKS setelah pembelajaran masih membutuhkan 300 menit untuk belajar, apakah membaca, mempraktekkan, mengkaji, membuat makalah, mentadabburi mata kuliah tersebut. Sehingga minta tolong yang punya game online dibatasi, atau sekali di uninstall nih, tak kale di HP saya ini bisa saya pastikan tidak ada game. Kenapa? Wah, sekiranya saya bisa berdoa untuk menggenapkan dalam satu hari itu 40 jam, ya tidak cukup itu aktivitas. Satu hari 24 jam subhanallah. Iya kan, itu padat sekali ya. Jadi ya bagaimana mungkin sempat untuk main game apa dan sebagainya ya. Bahkan saya tidak punya Instagram, Facebook juga sudah lama saya tidak join, dan seterusnya. Ya tinggal WA lah dan seterusnya. Ya, jadi ketika Anda sudah beralih status dari santri menjadi sekarang mahasantri, dari siswa sekarang menjadi mahasiswa, itu berarti kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya Anda harus move on, hijrah ya dari hal-hal yang sia-sia. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan atau kualitas keislaman seseorang muslim dan muslimah ketika dia meninggalkan hal yang sia-sia. Oke, tidak apa-apa misalkan game sekali-sekali, TikTok apakah Instagram sekali-sekali, ya untung tidak ada gitu semua. Ya. Tapi kalau itu terlalu berlebihan, subhanallah, ya. Kenapa dulu saya sudah tidak main Facebook? Karena kalau Facebook mungkin Instagram juga, semakin di scroll tidak ada habisnya. Ya kan? Lihat status WA juga semakin di scroll tidak ada habisnya. Bahkan status dari 5 hari yang lalu masih bisa dilihat, di scroll 1 jam 2 jam tidak ada habisnya, belum lagi komen dan sebagainya. Ya kan? Nah, oleh karena itu minta tolong setelah tatap muka ini, mata kuliah yang Anda diwajibkan kepada Anda 2 atau 3 SKS, berarti Anda harus tahu porsinya. Ya, tahu porsinya bahwa sekian menit tatap muka dan jauh 2 kali lipat Anda harus belajar setelah tatap muka. Nah, itu ya. Jangan bilang, suami deh, ayo lagi kita apa deh dan sebagainya ya. Jadi minta tolong diseriusi. Itu namanya mengetahui sistem SKS di bangku perkuliahan. 1. Yang kedua, karena di buku saku mahasiswa atau tata tertib mahasiswa sebagaimana yang telah disepakati, ya, apalagi di awal semester ini, dan saya tidak mau lihat, semoga tidak ada juga ketika final, ada yang mahkotanya panjang. Saya izinkan mahkotanya panjang kalau dia pakai jilbab, artinya itu wanita, ya. Bagi yang pakai songkok, oke, saya mau lihat nanti buka songkoknya apa dan sebagainya, pendek lah. Kita sudah, ini sudah pendek rambut kita ini dan sebagainya kan. Kita sudah praktikkan, beri contoh apa dan sebagainya. Jadi minta tolong mahasiswa tidak ada alasan untuk kasih panjang rambutnya, baik offline maupun online, itu tetap diperlakukan kerapian dalam menjaga mahkota khususnya bagi laki-laki. Sehingga ada kasus sudah beberapa semester ini mahasiswa gondrong, ini ada dosen yang kasih langsung error. Sudah final, dari sebelum-sebelumnya ditegur, final tidak mau merubah, error. Ada juga dosen harusnya dia dapat A menjadi C, harusnya dapat A menjadi E, error. Kenapa tidak mau mendengar? Ya, itu. Jadi diperbaiki, dibaca baik-baik kode etik, tata tertib, buku saku, dan hal-hal yang harus Anda taati, hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa, begitu ya. Jadi itu yang penting bagi Anda. Kemudian sistem pembelajaran kita menggunakan IT dengan sebaik-baiknya kalau via online, ya. Walaupun ada wacana khusus semester 3
itu kemungkinan besar di awal November dia kuliah secara offline, datang ke kampus. Pertimbangannya karena dia sudah 1 tahun di UIN tapi tidak pernah menginjak kampus, maka dia didahulukan. Ya, pertimbangannya kita bisa untuk mengadakan kuliah 25%, cuma 25%, berarti cuma semester 3 untuk minimal langkah awal ya. Tapi syaratnya sudah vaksin. Jadi minta tolong untuk mempersiapkan vaksin. Saya sudah vaksin 2 kali, siap-siap lagi 3 kali dan sebagainya. Mahasiswa juga sebelum nanti masuk offline minta tolong divaksin memang, ya divaksin memang. Karena kalau Anda di bandara khususnya yang tak jauh-jauh ya, ada dari Lubuk Banggai dan ada Selayar, kalau mau Anda naik pesawat, subhanallah ya, itu pakai vaksin. Dan saya dengar kalau sudah vaksin 2 kali tak usah lagi tes PCR apa dan sebagainya ya. Ya, minta tolong. Ya, di kampus juga nanti persyaratan mahasiswanya juga vaksin, jadi fair. Dosennya vaksin 2 kali, ya mahasiswanya ya minimal vaksin 1 kali lah. Apalagi kalau bisa dua-duanya lebih bagus lagi, toh? Dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya apalagi itu metode atau media yang kita gunakan, ya. Kita lebih mengutamakan yang pertama media conference, yaitu tatap muka online dan menggunakan Google Meet. Ya, walaupun Google Meet dan Zoom itu memiliki plus minus masing-masing, tetapi salah satu keutamaan dari Google Meet itu unlimited waktunya dan ini yang penting yaitu kuota Anda, baik kuota dosen maupun Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi itu cenderung larinya lambat, artinya tidak makan banyak kuota ya, banyak. Beda kalau Zoom itu cenderung banyak menghabiskan banyak kuota ya, banyak menghabiskan kuota dengan cepat. Kalau Google Meet itu ya kita belajar 3 SKS itu cenderung kuotanya mungkin hemat 25%, 50% lah daripada Zoom. Jadi enak kan? Jadi ini membantu bagi mahasiswa ya. Nah, tunggu dulu sebentar, saya mau. Oke, selanjutnya media yang kita gunakan adalah Telegram. Telegram yaitu menggunakan grup ya, Telegram atau WhatsApp. Tapi saya lebih utamakan, lebih memilih Telegram. Kenapa? Data-data yang ada di Telegram itu cenderung tidak hilang. Sekiranya Anda download kembali dokumen berkas yang Anda upload tahun ini, kemudian 2 tahun yang akan datang Anda download kembali, iman itu pelajaran kita ya, mata kuliah ini ya. Nah, itu cenderung kalau Telegram tidak hilang. Kalau WA tidak. Kalau sudah dihapus apa dan sebagainya itu, atau yang mengirim sudah menghapus, itu sudah tidak bisa terbaca lagi. Beda kalau Telegram. Dan keutamaannya yang kedua, Telegram itu bisa mengabsen secara otomatis. Ya, jadi memungkinkan besok-besok kita mix Google Meet atau lewat YouTube atau lewat grup Telegram atau WA dan seterusnya. Jadi kita mix dari berbagai media yang ada ya.